Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah kita bisa tergerak dan mampu melaksanakan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarga dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. 15 ayat semuanya diakhiri dengan ha, tanpa ada satupun yang berbeda. Ini menunjukkan tingginya kebalaghahan Al-Quran. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi demi matahari srengenge, wadduhaha ay wadau'iha lan cahayane asyams. Qalahu ngucapaken ing tafsir dau'iha sapa Mujahidun, Imam Mujahid.
Wal qamari idza talaha, wal qamari lan demi bulan idza talaha tatkalane ngiringi matahari tak dalam nalikane min selepe srengenge. Wan nahari idza jallaha, wan nahari lan demi awan siang, wan nahari demi awan idza jallaha tatkalane nampakaken indam bisaltin nahari, nampakaken ing syams indam bisaltin nahari ing dalem nalikane kabukae awan tanjali dadi pertelo apa asyamsu srengenge fi dzalikal waqti ing dalem mangkono-mangkono waktu tamamal jilai kelawan wasama'i wa ma banaha, wasama'i lan demi langit, wa ma banaha ay man tegese wa man lan demi zat banaha kang wis bangun sapa man ing as-sama, wal ardi wa ma tahaha, wal ardi lan demi bumi, wa ma tahaha ay man tahaha tegese wa man demi zat tahaha ay basataha kan beber sapa man ing al ard, yaminan ing tengen wa shimalan lan kiwa, wa min kulli janibin lan saking saben-saben wa qalahu dawuh ing tafsir penafsiran iki sapa ataun ata, wa qila lan den ucapaken adam wa nafsin demi adam ay sawaha fil khilqah wa ma sawaha kang nyempurnaaken ing nafas fil khilqati ing dalam penciptaane. Hadirin rahimakumullah, bahwa Allah itu bersumpah dengan makhluk yang ia kehendaki. Sementara kita umat Islam itu bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Makhluk itu menunjukkan adanya Allah dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi makhluk itu disebut Allah bersumpah dengannya karena ada kalanya karena dia secara khusus menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syams diawali dengan sumpah dengan Asy-Syams, dan karena itu juga surah ini dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Dan matahari juga sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari ini saking banyaknya manfaat untuk makhluk hidup baik. Binatang-binatang ternak itu bisa hidup dengan baik. Penyebabnya salah satunya adalah karena matahari itu terbit dengan cahayanya. Apabila matahari itu tidak terbit, ini secara zahir kebiasaan yang Allah ciptakan, maka makhluk sangat mudah kita kita menegaskan bahwa matahari itu makhluk, yaitu bahwa karena dia memiliki sifat-sifat makhluk. Matahari dia memiliki bentuk. Contoh yang mudah ya kita. Saya dengan bentuk seperti ini, dengan ukuran seperti ini, itu bukan nyata, bukan saya yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran ini. Tetapi ada matahari juga bertempat. Matahari juga memiliki warna. Kalau pagi ketika terbit dia kemerahan,
kuning kemerahan. Ketika siang dia putih. Dia berubah-ubah juga. Terbit di pagi hari di arah timur, kemudian tenggelam di sore hari di arah barat. Sama seperti kita, sebagaimana kita ini tidak layak untuk disembah, maka matahari sama dengan kita juga tidak layak disembah. Yang layak disembah adalah zat yang menciptakan, nyata manfaat. Jadi itu tentang masalah matahari. Wasyamsi wa duhaha. Duhaha itu dikatakan Abdullah bin Abbas mufassir dari kalangan sahabat, sedangkan api yang itu sebagian mengatakan begitu. Tetapi matahari itu bukan pula api, tetapi dia makhluk yang memiliki bentuk bulat, kemudian dia ada cahaya, mengeluarkan cahaya, sebagaimana juga bulan itu mengeluarkan cahaya. Matahari memiliki cahaya, bulan juga memiliki cahaya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa bulan itu cahayanya adalah pantulan pihak. Ketika matahari itu sudah tenggelam, maka kemudian diikuti dengan terbitnya bulan. Wal qamari idza talaha. Makanya kita muraqabatul hilal untuk bulan itu beriringan. Artinya matahari terbit, kemudian dengan terbitnya matahari maka siang datang, kemudian matahari tenggelam, berganti dengan malam, yang terbit di situ adalah bulan. Dan peredaran matahari dan bulan, peredaran matahari, ada kalender yang didasarkan pada peredaran bulan. Nah, kalender yang didasarkan pada kalender matahari itu kalender umum yang Januari, Februari, Maret, April, atau yang disebut dengan kalender Rumiyah, itu yang menggunakan pedoman peredaran matahari. Satu atau waktu atau perubahan hari dalam kalender Hijriyah itu dimulai di waktu maghrib, di saat terbitnya bulan. Itu hari lagi keesokan harinya. Kalau kalender umum itu perubahan harinya itu jam 12 malam. Juga bukan pada pagi hari, itu jam 12 malam. Itu perubahan hari. Hari ini hari Selasa Syamsiyah yang didasarkan pada peredaran matahari. Kalau kalender Syamsiyah ini yang didasarkan pada matahari, itu hitungan bulannya tetap. Tapi kalau awal mula Januari atau awal mula tanggal 1 Februari, nggak pernah ada perbedaan pendapat. Beda halnya dengan bulan Qamariyah atau Hijriyah dengan hilal tentang awal bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasyamsi walaha, dan bulan juga memiliki manfaat-manfaat sehingga Allah bersumpah dengan terang karena matahari terbit dengan cahayanya sehingga menjadikan siang itu terang benderang tanpa ada gelap sedikit pun. Kecuali yang cahaya matahari ditutup dalam sebuah ruangan, maka dia menjadi gelap. Tetapi secara umum di siang hari, di saat matahari itu terbit secara sempurna, terlihat secara sempurna, tersingkap nanti ketika matahari terbit sedikit sudah terang. Ketika matahari sudah terbit seluruhnya,
maka terang benderang yang disebut dengan siang. Siang. Ketika matahari tenggelam, maka menjadi malam. Wal-laili idza yaghshaha ayughattiha bizulmatiha. Yughattiha bentuk manusia misalnya melakukan aktivitas di malam hari, dan malam dibuat gelap agar manusia itu bisa beristirahat dari segala aktivitas di siang hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ke-10 jam pelajaran, jam ke-11, jam ke-12 dan seterusnya, karena siang terus. Atau bagi yang bekerja itu juga akan terus bekerja tanpa henti, sehingga manusia akan cepat mati secara zahir, secara aktivitas duniawi maupun ukhrawi. Kemudian di akhirat di malam hari itu waktu manusia untuk istirahat dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus karena malam terus, maka seseorang tidak bisa melakukan aktivitas keduniawiannya secara sempurna. Maka dibuat siang dan juga dibuat malam. Begitupun ada orang yang tidak, waktu yang efektif untuk bekerja adalah di siang hari, di saat matahari sudah terbit dan siang dengan cahayanya yang terang benderang. Disebutkan waman banaha, dan zat yang membangunnya. Di atas dia pasti runtuh. Itu kalau atap yang dibuat oleh manusia, apapun itu, dia membutuhkan pilar-pilar penyangga agar atap itu tetap kokoh di atas, menaungi manusia. Tetapi langit itu enggak. Langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dan ukuran yang sangat besar, sehingga manusia kita itu belum pernah melihat ujungnya langit. Mana ujung timurnya, mana ujung baratnya, mana ujung selatannya, mana ujung utaranya. Tidak ada manusia yang pernah melihat ujungnya langit. Tapi ujungnya pasti ada. Karena langit itu juga mahdud, memiliki bentuk dan memiliki ukuran. Bukan langit itu misalnya itu. Ketika kita di Sumatera, langitnya juga itu. Ketika kita di Sulawesi, langitnya itu. Ketika kita di Arab Saudi, kita melihat langitnya juga itu. Karena besarnya langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan langit itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan langit. Wassama'i, halnya langit ini. Jangankan rumah yang besar, misalnya sesuatu yang kecil pun kalau tidak kita sangga dengan tiang, maka itu akan jatuh. Misalnya ini, buku ini misalnya. Kalau nggak kita sangga bawahnya, misalnya kita jatuh dia. Nah, ini sesuatu yang sangat besar untuk membangun langit itu sedemikian rupa dengan ukuran dan bentuk yang sangat besar tanpa adanya tiang, dan dia bisa tidak jatuh ke bawah. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi itu layak untuk dihuni, layak untuk dijadikan tempat kehidupan bagi manusia. Itu yang dimaksud dibeberkan. Bukan berarti bahwa bumi ini bentuknya datar. Ada sebagian orang yang tidak memahami bumi itu bentuknya datar. Padahal seperti yang sudah kita katakan, bahwa bumi itu bentuknya bulat,
Meskipun bulatnya itu bukan bulat bola seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Ada sebagian orang mengatakan sehingga digambarkan ada globe itu bulat seser, bulat seperti bola kaki itu. Bentuknya nggak seperti itu. Dia bulat di tempat tinggali oleh manusia untuk bisa hidup di atasnya. Karena dalam planet-planet itu kan banyak. Kemudian makhluk-makhluk angkasa yang lainnya itu kan juga banyak. Tetapi yang layak untuk dihuni dan yang manusia itu hidup itu hanya bumi saja. Kalau penemuan dari ilmu pengetahuan, mereka menjajaki katanya Allahu a'lam yang sebenarnya seperti apa. Karena mereka melakukan penelitian terhadap planet-planet yang ada tentang kemungkinan kelayakan untuk dihuni. Karena ada sebagian yang berpikir panjang nanti tidak beriman, bukan muslim, karena mereka juga tahu bahwa bumi ini nanti akan rusak. Kalau kita mengatakan nanti akan terjadi kiamat, Kalau mereka tidak layak lagi untuk dihuni. Sehingga kan sekarang ini kan dikampanyekan untuk perawatan bumi dengan penghijauan itu dilakukan. Kenapa? Karena jika itu tidak dilakukan, bumi ini nanti akan rusak dan tidak layak dihuni. Sehingga ada sebagian itu yang berusaha untuk mencari tempat kehidupan, tempat yang bisa untuk di tempat tinggali untuk hidup selain bumi ini. Dicari di tempat yang lain, di angkasa sana. Cari planet-planet, bumi-bumi yang lainnya. Tapi hasilnya nggak ada yang kayak bumi ini. Karena bumi ini yang dikatakan di sini wa ma tohaha, artinya bumi ini yang dihamparkan oleh Allah sehingga menjadi layak untuk dihuni oleh manusia. Manusia bisa hidup. Semua kebutuhan manusia hidup itu yang pasti mereka mengatakan ada yang mirip bumi ada yang mirip bumi. Yang kemungkinan nanti bisa pindah ke sana kalau buminya hancur. Katanya. Tapi tetap tidak seperti bumi. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Di sini sebagian penafsiran seperti penafsiran Atha mengatakan jami' an-nufus, semua jiwa. Semua diri, semua jiwa. Menurut sebagian pendapat yang dimaksud wa nafsin itu bukan karena dia bentuknya mufrad, maka yang dimaksud itu adalah Nabi Adam. Tetapi sebagian mengatakan semuanya, bukan hanya Nabi Adam tetapi seluruh manusia, jiwa manusia seluruhnya. Wa ma sawwaha, artinya sawwaha itu zat yang menyempurnakan penciptaannya. Karena manusia ini adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna dari sisi bentuknya. Dari sisi bentuknya itu paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dibandingkan dengan binatang atau tumbuhan atau binatang-binatang yang lainnya, manusia itu dari sisi fisiknya itu paling sempurna. Belum lagi dari sisi anggota badannya yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilengkapi dengan indera yang lengkap. Sehingga manusia ini kemudian manusia itu juga diberi akal. Manusia diberi akal, menjadikan manusia itu bisa menguasai bumi ini.
Bisa menguasai bumi ini. Meskipun manusia dari sisi tenaganya itu tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Misalnya manusia dengan singa misalnya. Dari sisi kekuatan fisiknya ya singa itu lebih kuat. Bahkan menjadi bangunan-bangunan. Sekarang di Arab Saudi sana dulu pegunungan-pegunungan, sekarang menjadi kota gunung, yang dulu gunung-gunung menjadi bangunan-bangunan bertingkat tinggi. Di Indonesia juga banyak gunung-gunung itu dipaprasi, dijadikan sebagai jalan tol. Itu manusia. Orangnya orang-orang yang kalah dengan binatang-binatang buas itu kan karena mereka tidak menggunakan akalnya, atau karena mereka memang nggak sempat berpikir kemudian dia diterkam. Kalau dia berpikir maka dia bisa menggunakan akalnya untuk mengalahkan sesuatu yang binatang yang sangat kuat itu. Makanya banyak sekarang singa, harimau itu ditaruh sama manusia di kebun raya, diberikan mata dua seperti yang sudah kita sampaikan. Baik itu semuanya serba tepat sesuai dengan fungsinya. Diberikan dua tangan dengan jari-jari, kemudian kaki dikasih dua bukan tiga atau satu. Kalau kakinya satu repot, kalau kakinya tiga atau empat juga gimana berjalannya, dan seterusnya. Jadi penciptaan manusia itu begitu sangat sempurna dibandingkan dengan penciptaan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena itu kalau ada seseorang, ini kembali persoalan akidah, kalau ada seseorang mengatakan bahwa bentuk yang sempurna, sementara binatang itu enggak. Kalau ada yang mengatakan Nabi Adam seperti kera, itu menghina Nabi Adam alaihissalam, dan itu bisa mengeluarkan orang itu dari Islam, menjadikan dia kufur karena menghina seorang Nabi. Nabi Adam itu manusia, sebagaimana manusia yang lainnya dalam penciptaannya itu sempurna. Sebagaimana artinya enggak seperti binatang. Apalagi beliau seorang Nabi. Kalau seorang Nabi itu seluruhnya itu tampan, enggak ada yang jelek. Dalam hadis disebutkan ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dia itu orang yang tampan wajahnya dan merdu suaranya. Termasuk itu akan bertentangan dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ini sumpah-sumpah di awal surat Asy-Syams. Yang berikutnya materi sumpahnya akan kita